sejahtera jemaat GPIB yang ada di Mupel Timur. Saat ini kita kembali dalam program Firman Multi. Saya Pendeta Rocky Samuel Karinda. Saat ini bertugas sebagai Pendeta Ketua Majelis Jemaat di GPIB Marturia, Jakarta Timur. Jemaat Tuhan, melalui program ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16. Saya ulangi lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16. Sebelum kita baca dan renungkan bersama-sama, mari kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih di tengah berbagai tanggung jawab, tantangan, dan pergumulan hidup kami, berkat-berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan masih terus Tuhan limpahkan. Dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Mohon kiranya curahkan Roh Kudus-Mu agar kami diberikan pemahaman yang benar, dan juga diberikan kuasa dan keberanian untuk hidup seturut dengan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah, supaya kami mampu dan dapat berjumpa dengan kasih karunia Allah dan mengalami berkat Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, marilah kita baca Injil Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16. Tidak ada orang yang menyalakan pelita, lalu menutupinya dengan tempayan, atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya beri judul renungan kita, yaitu menempatkan dengan benar, atau tempatkan dengan benar. Cara kita menempatkan, cara kita meletakkan sesuatu dengan benar, apakah itu barang yang kita miliki, apakah itu bakat yang kita miliki, apakah itu pola pikir yang kita miliki, apakah itu emosi yang kita miliki, apakah itu kehendak, keinginan, atau harapan yang kita miliki. Jika kita tempatkan segala sesuatu itu dengan benar, selalu pasti akan mendatangkan kebaikan, sukacita, dan juga tentu saja kenyamanan. Tetapi ternyata dalam hidup sehari-hari kita sering gagal. Saya contohnya misalnya kacamata ini. Saya sudah beberapa kali mengganti kacamata, tetapi karena meletakkannya, ketika melepaskan kacamata lalu meletakkannya sembarangan, tidak pada tempat yang baik, maka seringkali saya kehilangan kacamata, atau lebih parahnya lagi, saya justru membuat kacamata saya rusak sendiri, karena ketika saya taruh di atas tempat tidur atau taruh di atas kursi, tanpa sadar saya mendudukinya, dan akhirnya patah dan tidak bisa dipakai lagi. Jadi untuk itu saya harus merubah sudut pandang saya. Ketika saya akan melepaskan kacamata, saya harus tempatkan di tempat yang aman, tetapi juga mudah untuk ditemukan kembali. Saya berubah, saya letakkan itu di atas meja belajar. Nah, akhirnya sekarang kalau seringkali kacamata kalau mau dicari, taruh di atas meja belajar supaya bisa difungsikan, tetapi juga akan terpelihara dengan baik dan kita tidak merusaknya. Nah, jemaat pasti bertanya, apakah selalu begitu? Ya, kadang-kala masih lupa juga. Tapi di sini yang saya mau katakan, menempatkan dengan benar adalah sesuatu yang penting dan terbaik dalam hidup kita. Jemaat Tuhan, di masa pandemi ini, kita bukan hanya belajar soal
new normal atau pola hidup yang baru atau perilaku yang baru, kebiasaan yang baru. Tidak. Kita juga harus belajar untuk menempatkan pola hidup, kebiasaan, perilaku, sikap yang baru itu juga dengan benar dan tepat. Kadang situasi yang kita dapatkan tidak mengenakan, menjengkelkan, menyedihkan, menyusahkan, mendukakan. Tetapi apapun itu, mari kita belajar untuk menempatkannya dengan benar. Dalam bacaan kita tentang pelita yang ditaruh di bawah tempayan atau taruh di bawah tempat tidur dan yang taruh di atas kaki Dian, ternyata yang lebih benar dan tepat penggunaannya adalah di atas kaki Dian, yaitu tempat untuk menaruh lampu atau menaruh pelita. Jika ditaruh di atas kaki Dian, semua orang bisa akan melihatnya. Termasuk di dalam gelap sekalipun, orang bisa melihat cahaya kalau ditaruh di atas kaki Dian. Jadi fungsinya benar, manfaatnya tepat, dan hasil evaluasinya bahwa orang bisa melihat segala cahaya yang ditimbulkan ketika masuk dalam rumah dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita baca ini bukan hanya memperlihatkan tentang kesalahan penggunaan, tetapi yang mau dikatakan adalah tempatkanlah dengan benar pelita itu sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan manfaatnya, maka dari sudut pandang manapun akan kelihatan benar. Kita lihat dari yang menyalakan, kemudian yang menempatkan, tetapi ada orang lain yang kemudian merasakan dampak dan manfaat yang benar, yaitu bahwa di dalam rumah ada cahaya yang terang sehingga orang bisa memasukinya dengan baik tanpa tersandung. Dari situlah kita belajar bahwa menempatkan dengan benar itu bukan saja memberikan fungsi yang baik, tetapi juga akan berdampak bagi kehidupan di sekitar kita, yaitu dampaknya positif, menyelamatkan banyak orang. Nah, jemaat atau Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar untuk menempatkan dengan benar. Pertama adalah memfungsikan. Apa saja bisa difungsikan? Secara eksternal, barang-barang yang kita miliki, benda-benda yang kita miliki. Secara internal, kita punya pola pikir, kita punya emosi, kita punya harapan, kita punya keinginan, kita punya potensi, kita punya bakat, kita punya sikap dan perilaku atau kebiasaan kita sehari-hari. Marilah kita mulai melihat kembali itu, kita fungsikan bakat-bakat kita yang belum kita gunakan, kita manfaatkan segala sumber daya yang kita miliki, dan kemudian kita evaluasi atau kita lihat dari berbagai sudut pandang yang lain. Kita lihat dia dari dampak yang dihasilkan, sehingga kita dapat mengembangkan, kita dapat memolesnya menjadi lebih baik, bahkan kita dapat memanfaatkannya lebih luas lagi, sehingga kebaikan yang kita peroleh tidak hanya kita rasakan sendiri, bahkan bisa berdampak positif bagi keluarga, kehidupan orang yang ada di sekitar kita, bahkan di tempat kerja kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu marilah kita berusaha untuk menempatkan segala sesuatu, internal kita, sumber daya yang ada pada kita, emosi kita, potensi kita, bakat kita, ataupun tanggung jawab yang diberikan pada kita, serta segala sesuatu barang benda yang bisa kita gunakan. Kita tempatkan dengan benar. Maka kebaikan dan kesejahteraan akan kita alami. Itulah pembelajaran kita di hari ini. Jika Bapak Ibu mampu memanfaatkan dengan tepat dan benar, menempatkan dengan tepat dan benar, maka Bapak Ibu dan saya akan menemukan yang namanya hidden gems. Hidden gems itu permata yang tersembunyi di dalam kehidupan kita atau di dalam diri kita, yang kita tahu misalnya dia ada, tetapi tidak pernah kita manfaatkan.
atau kita tahu bahwa kita tidak mengerti atau kita tidak paham apakah kita memiliki potensi itu, tetapi kita gagal untuk mencobanya atau gagal untuk memfungsikannya. Kita akan menemukan hal-hal yang belum kita temui dalam hidup kita. Ketika kita mulai memfungsikan, kita mulai memanfaatkan, kita mengevaluasi, dan intinya adalah menempatkannya dengan benar segala potensi yang ada pada diri kita. Maka kita akan melihat hal-hal baru yang menyelamatkan, termasuk di masa pandemi ini. Ada banyak hal yang menyusahkan, menyulitkan, mendukakan, dan juga menyakiti kita bahkan. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang lain, kita memfungsikan dengan cara yang berbeda, kita manfaatkan dengan pola yang baru, dan kemudian kita evaluasi setiap hari berdasarkan dampak yang dihasilkan, maka perbaikan dalam hidup kita akan terjadi. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian terhadap situasi yang kita hadapi dengan pola menempatkan dengan baik, menempatkan dengan benar. Tuhan Yesus menyertai. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa atas hikmat-Mu. Kami melalui pergumulan hidup kami di masa pandemi, hari ini, kemarin, hari ini, dan mungkin esok. Tapi kami yakin Tuhan akan mendatangkan perbaikan. Oleh sebab itu ya Bapa, potensi-potensi yang ada dalam diri kami, sumber daya yang ada menjadi milik kami, apapun itu, tuntun kami untuk dapat melakukannya dengan benar melalui Roh Kudus-Mu. Kami harus belajar untuk memfungsikannya. Kami harus belajar untuk memanfaatkannya, menggunakannya, mengaplikasikannya sesuai dengan fungsinya dengan benar. Dan kami harus berani juga mengkritisi, mengevaluasi dampak dari berbagai sudut pandang. Jika kami mampu untuk melaksanakan itu, kami yakin bahwa segala sesuatu yang ada pada diri kami, potensi, bakat, dan bahkan sumber daya yang ada, dapat kami tempatkan dengan benar dan atas tuntunan Tuhan. Maka dia akan berdampak positif bukan saja bagi diri kami, tetapi juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, keluarga kami, teman sekerja kami. Terima kasih ya Bapa. Jika kami akan beristirahat, jika kami akan mulai bekerja, kami yakin tangan Tuhan akan menuntun dan menjaga kami, sehingga kami akan memperoleh hasil yang terbaik apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapa di sorga kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah program Firman Multi di hari ini. Kiranya damai sejahtera menyertai Bapak Ibu sekalian, semakin sehat dan semakin kuat, dan mereka yang sedang dalam berhadapan dengan COVID-19, kami yakin dan percaya Roh Kudus akan selalu menyertai, memulihkan dan menyehatkan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.